bukan permen, pink pink bukan biskuit. Hey hey, selamat datang di Kuping. Halo teman-teman IE dimanapun kalian berada, aku harap kalian sehat selalu dan berada di lindungan Tuhan ya. Nah, kali ini podcast Kuping datang dengan tema serta host yang berbeda loh. Maka dari itu, yuk kenalan dulu dengan host Kuping kali ini. Jadi, perkenalkan, nama aku Lili dari Prodi Ekonomi Pembangunan 2019 dan di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Jadi ada aku. Halo teman-teman, nama aku Nadia dari Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 2019 yang akan menemani Lili di Kuping episode Perdesainan Duniawi. Nah, sebelum itu, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan selalu menaati protokol kesehatan kalau mau keluar rumah. Jangan lupa juga cuci tangan dan pakai masker ya teman-teman. Nah, bener banget tuh, kita harus banget nih mentaati protokol kesehatan untuk memutuskan rantai perkoronaan ini. Oke, balik lagi dengan tema kita yang udah tertulis di poster, yaitu Perdesainan Duniawi. Aku sama Nadia bakal bawain gue spesial buat teman-teman semua nih, untuk membahas masalah perdesainan ini. Jadi, di sini ada Kak Kadek dan Kak Oliver selaku Ketua Biro dan Wakil Ketua Biro Kreatif HMJE 2020. Halo Kak. Halo semuanya. Halo. Jadi sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan untuk mampir ke podcast Kuping. Sebelumnya perkenalkan diri masing-masing dulu deh, dimulai dari Kak Kadek terus ke Kak Oliver. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kadek. Aku dari Ekonomi Pembangunan tahun 2012 dan di sini aku diamanai sebagai Ketua Biro dari Kreatif. Halo Kak Kadek. Oke, Kak Oliver. Halo Kak Kadek. Halo. Lanjut ke aku. Oke, jadi halo teman-teman semua, nama aku Oliver. Aku dari Prodi Ekonomi Keuangan Perbankan 2018. Di sini aku diamanahi jadi partnernya Kadek. Jadi wakil ketua Biro Kreatif. Salam kenal semuanya. Halo Kak Oliver. Oke. Nah, sekarang kan sudah perkenalan. Jadi, langsung ke pertanyaan pertama ya. Kak Kadek dan Kak Oliver ini kan sebagai ketua dan wakil ketua di Biro Kreatif HMJY yang bisa dibilang kerjanya ngedesain tuh. Boleh nggak sih Kak cerita-cerita gimana awalnya kok bisa tertarik ke dunia desain kayak sekarang? Atau mungkin cuma sekedar hobi aja gitu? Kalau aku dari awal sih, awalnya emang nggak terlalu tertarik ya sama dunia perdesainan. Dulu tuh aku dipaksa harus mengerti soalnya dari SD sampai SMA. Jadi aku tuh di sekolah itu dapat mata pelajaran yang namanya tuh desain grafis, dan itu emang diajarinnya pakai aplikasi-aplikasi yang diutamakan untuk ngedesain. Nah, itu contohnya waktu itu aku disuruh belajar tentang Adobe Photoshop. Nah, pas aku masuk kuliah ini, aku mencoba masuk himpunan kan. Nah, itu sebenarnya awalnya aku kan salah nulis urutan buat masuk. Yang sebenarnya pengen masuk di divisi bisnis. Malah nyantumin Biro Medcray jadi nomor 1, baru nomor 2-nya divisi bisnis. Biasanya namanya juga maba kan. Ngerti. Kan kita kan nggak tahu ya kalau maba gimana. Terus keterimanya malah Medcray. Ya udah, jadinya aku di sana ngasah lagi kemampuan aku kan, dan lama-lama jadi suka deh gitu ngeliatin orang ngedesain, kayaknya asik aja gitu kan, lihat hasil-hasilnya tuh bagus-bagus gitu. Jadi kayak ada muncul tarik-tarik gitu. Oh iya gitu. Jadi awalnya kayak iseng-iseng aja nih Kak. Iseng apa? Salah milih urutan ya Kak? Iya. Lucu juga nih. Oke, lanjut ke Kak Oliver. Cerita dong. Kalau dari aku mungkin agak beda sama Kadek. Jadi kalau Kadek kan udah ada bekalnya nih dari SD sampai SMA. Kalau aku mungkin belajar desain tuh baru-baru gitu. Kalau teman-teman mau tahu, jadi aku baru belajar tuh dari kuliah.
Jadi baru dari semester 1 nih. Jadi aku ceritain, kalau dari semester 1 tuh pertama gue belajar desain, pertama tuh aku bener-bener nggak ngerti gitu, bener-bener istilahnya buta lah kayak terkait desain kayak gitu. Jadi awalnya pas Economics League tahun lalu, pas tahun 2019, iya 2019. Jadi kan ada temanku tuh jadi ketua pelaksana. Nah dia ini belum ada kenalan gitu buat orang-orang desain, buat di PDD-nya lah, PDD di Economics League. Nah dia tuh tahu aku bisa ngedit meme lucu gitu. Padahal itu kan udah masuk kriteria buat bisa desain-desain gitu kan. Iya. Aneh aja gitu. Jadi mulai dari itu aku mulai dipilih jadi Kodif PDD Economics League 2019. Nah dari situ tuh aku kayak bingung gitu, PDD ini ngapain sih sebenarnya. Terus partner aku kan Nafisa tuh, asko aku. Nah dia tuh kebetulan teman Kadek juga, masuk di Medcray himpunan tahun lalu. Nah aku belajar dari situ tuh, dari dia. Jadi kayak aneh aja gitu. Ketika asko aku tuh jago, tapi Kodifnya tuh kayak blon-blon gitu, kayak aneh aja gitu. Tapi kan Nah di situ deh Economics League itu kebetulan Kadek juga jadi staff aku. Asal kalian tahu aja. Wah. Wah. Terus ada staffku juga 2 orang. Jadi tuh selama berapa ya? Sebulan 2 bulan pertama tuh aku belajar gitu dari staff sama asko aku gitu. Jadi kayak aneh kan. Harusnya kan Kodif kan jadi kayak panutan gitu. Jadi yang mimpin. Jadi pas EL bulan pertama bulan kedua tuh aku kayak belajar ke mereka gitu. Jadi kayak aku kursus gitu. Nah jadi awalnya dari situ sampai sekarang belajar desain jadi kayak hobi gitu nih. Jadi kayak asik aja belajarnya. Jadi pertama tuh karena tuntutan panitia gitu. Tapi keren ya. Lama-kelamaan jadi gitu ya Kak. Kali. Nah, kan Kak Oliver sama Kak Kadek tuh kayak backgroundnya beda-beda tuh buat mulai desainnya. Dari yang Kak Kadek dituntut untuk belajar Photoshop, yang Kak Oliver dituntut untuk temennya buat join jadi Kodif, kan sama-sama belajar dengan background yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong juga nih, Kak Kadek sama Kak Oliver kan udah tuh ngejelasin awalnya kenapa tertarik sama dunia desain. Nah, sekarang kami boleh tahu nggak sih Kak, alasan Kakak nih berdua menekuni banget dunia desain? Kenapa nggak yang lain gitu mungkin? kalau dari aku sih, kenapa nggak yang lain? Karena aku nggak ada skillnya di situ sebenarnya. Jadi alasannya itu aku buat nekunin banget tentang dunia desain itu ya karena bagiku ini ya berguna aja buat aku nanti kerja gitu. Soalnya sering dicari-cari sama perusahaan gitu. Nah, apalagi kan zaman sekarang tuh desain tuh kan berguna banget gitu loh. Contoh saya tuh kayak produk nih, Kongguang. Itu kan kalau misalnya nggak dikasih desain kan jelek banget ya. Jadinya cuma Iya, benar. Nah, karena desain itu memperindah jadinya produknya. Nah, terus habis itu kita juga kalau misalnya nih kalau mau ngejual produk dari hasil kita sendiri juga kita nggak usah beli jasa desain, soalnya kan kita sendiri udah bisa ngedesain kan, lumayan Iya, juga. benar banget. Hemat uang. Nah, terus ya aku juga menurutku desain itu gimana ya, menurutku desain itu penting aja sih buat diasah, apalagi kalau kamu punya banyak pengalaman dari hasil desain kamu itu juga lumayan buat nambah portofolio kamu untuk dijual pas kamu kerja gitu sih kalau menurutku. Keren banget sih alasannya Kak Kadek nih, parah. Terus dari Kak Oliver sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih hampir sama kayak Kadek ya. Jadi alasan aku nekunin desain ini karena semua kegiatan serta hobi yang aku punya nih cuman dunia desain gitu yang bikin yang enjoy, terus asik gitu ini. Karena gini nih, karena jujur aku kayak enjoy aja gitu setiap nonton tutorial desain kayak di YouTube gitu kan, how to bikin apa gitu in Photoshop. Iya benar. Nah terus tuh aku kayak antusias gitu buat nyelesain nontonnya, padahal
kalau rata-rata kan orang nonton YouTube kayak 40 menit, aduh di skip aja lah. Cuman entah kenapa nonton tutorial kayak gini tuh aku dari awal sampai habis terus nyobain gitu. Itu suatu mujizat bagi aku. Jadi wah ini ternyata masuk kriteria aku banget nih. Terus dari yang aku belajar otodidak gitu nonton di YouTube, bisa juga nih ngajarin buat ke teman-teman, bagi-bagi ilmu ke teman-teman. Jadi sempat aku ngontrak, jadi sempat juga tuh kebagi ilmu-ilmunya, ngajarin teman-teman. Nah, terus betul juga nih yang dibilang Kadek buat masa depan kita, apalagi zaman sekarang kan, kita ilmu ekonomi, yang dimana nanti lulus kan sarjana ekonomi nih. Nah itu sebenarnya buat teman-teman terus masuk organisasi sebenarnya menurut aku ya itu nggak cukup. Jadi kita juga harus punya skill-skill lain selain akademik kita gitu, di luar akademik. Contohnya salah satunya masuk desain kayak gini, belajar desain kayak gini. Apalagi kalau teman-teman itu udah jago terus punya sertifikat mahir dalam Photoshop terus Illustrator, itu bagus banget menurut aku. Iya, keren banget itu. Terus contohnya nih, kasih contoh ya, kayak di masa sekarang nih, kita kan lagi libur nih, ya kan? Iya, benar. Terus lagi new normal juga. Yang aku lihat nih, teman-teman sepantaran aku nih udah pada buka usaha. Sama kayak aku juga udah buka usaha. Nah, dari aku sendiri juga benar yang dibilang Kadek. Jadi kita nggak perlu nyewa atau bikin logo ke jasa-jasa yang bikin logo gitu. Jadi kalau kita udah punya nekunin desain, setidaknya bekal kita untuk bikin usaha tuh ada. Terus selama masa pandemi ini juga kita sebagai yang udah belajar desain bisa nih meluapkan jasa kita ke orang-orang lain. Jadi kita buka jasa freelancer gitu, bikin logo, bikin P3G. Jadi kepake banget deh dalam menekuni dunia desain ini gitu. Jadi keren sih Kak. Kalau dipikir-pikir awalnya yang masuk ke dunia desain dari hobi, dari sekedar hobi karena interest aja nih sama dunia perdesainan, terus lama-kelamaan makin kerasa deh banyak manfaatnya yang bisa juga berguna ke teman-teman yang lain. Oke, lanjut nih. Kalau soal suka dan duka ketika menjadi bagian divisi dari DDM atau PDD itu apa aja sih Kak? Entah sebagai bagian inti, Kodif, atau Asko, atau mungkin sebagai staff? Suka dukanya di divisi DDM atau PDD itu banyak banget sih, parah. Maunya dari sukanya dulu atau dukanya dulu nih, kira-kira? Sukanya deh Kak, sukanya dulu baru duka. Dulu ya. Kalau dari sukanya nih, menurut aku yang pastinya bisa mengasah skill kita tentang desain dong. Terus kita juga bisa tahu hal-hal yang kita nggak tahu, dan itu jadi tahu gitu gara-gara kita kepo kan. Nah, dan itu juga sukanya nama kita jadi banyak dikenal orang. Kayak misalnya, dia kan jago ngedesain tuh, udah tuh Sabi aja diajak buat masuk rocker. Gitu-gitu sih kalau dari aku. Banyak relasi ya. Iya, banyak relasi. Benar. Kalau dari Oliver gimana? Gak dukanya dulu nih, sekalian aja dukanya. Oh, sekalian dukanya. Iya, biar mana tahu sama ya kan. Kalau dari dukanya, aku juga bingung ya jelasinnya gimana. Kalau dari duka tuh, aku pribadi, aku sering banget begadang gara-gara nyelesain deadline buat desain. Apalagi yang diharuskan untuk menggambar. Itu ada contohnya proker yang sebelah lah istilahnya. Itu harus mendadak, harus digambar kan desainnya, dan mendadak juga dikasihnya, dan itu juga harus ya ekstra begadang sampai aku nggak tahu waktu gitu kan. Pernah tuh waktu itu contoh aja, karena aku tahu kan besoknya Sabtu nih, malam Sabtunya ini aku begadang tuh sampai jam 4 subuh jam 4 subuh karena sampai jam 4 subuh buat ngedesain doang gitu, karena aku tahu besoknya libur, jadi lupa gitu kan. Nah, terus kadang juga suka greget gitu sama laptop aku kan, kadang suka tiba-tiba crash gitu kan, gara-gara kelamaan dinyalain, apalagi kalau kita pakai aplikasi After Effects tuh, aduh udah aku lapar banget.
nggak kuat banget pokoknya. Terus ya, Nggak kuat. terus habis itu aku juga Belum lagi. apa ya, harus gara-gara ngedesain itu, gara-gara juga masuk proker, aku juga jadi lebih apa ya, kuat mental gitu kalau dikritik sama orang. Kan banyak tuh orang-orang kalau ngeritik kan pedas banget ya, nyelekit gitu. Harus ditahan banget sama aku. Kayak, aku harus nyaring ini mana nih kritik yang bisa mengintrospeksi aku gitu. Apalagi kalau ada nih orang yang minta sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan kita, dan itu kita jadinya terpaksa buat ngelakuin gitu kan. Terus Iya benar. Betul. lagi gitu. Berarti Oh, begitu dukanya Farawat. Kalau dari Kak Oliver, suka dukanya gimana Kak? Kalau dari Tentang- aku sukanya dulu nih ya. Jadi Iya, sama sukanya di dulu. PDD, baik itu jadi Kodif, Asko, sebenarnya sukanya hampir sama kayak Kadek gitu. Jadi ketika kita udah banyak ikutin organisasi, terus kita ikut jadi terutama inti, jadi kita bakal jadi banyak relasi gitu. Dari banyak relasi ini, kita bakal jadiin saran gitu ke orang-orang. Nah, yang dijadiin saran ke orang-orang ini tuh jadi bahan omongan, cuman bahan omongannya kan positif. Iya benar. Jadi saran ke orang gitu kan. Entah kenapa ketika orang udah nyaranin itu ke orang lain, berarti kita kan punya value gitu kan, kayak punya nilai terhadap orang lain yang ditawarin gitu. Aku rasa sih itu aja sih sukanya. Sama ketika kita masuk kayak kepanitiaan baru, itu juga ketemu teman-teman baru dari jurusan lain yang sebelumnya kita nggak deket jadi deket gitu kan. Bener Terus, banget tuh. setuju. Dukanya tuh aku paling atas sih, nomor 1 ini paling mungkin teman-teman juga ngerasain yang desain jadi revisi yang tak kunjung selesai ini. Iya. Iya, itu ceritanya konsepannya udah ada dikasih sama orangnya kan, ini kayak gini ya Fer, terus kita ngejalanin kan, udah bener tuh, sampai kita tuh nyari inspirasi sampai kemana-mana gitu, sampai Pinterest sudah buka sampai tab-tabnya sampai berkali-kali gitu kan. Iya benar-benar. Oke, udah mirip banget lah konsepnya, tapi itu udah revisi pertama masih lah, oh iya benar, ada juga direvisi. Revisi kedua, oh oke lah, mungkin salah. Revisi dia keempat udah itu kita udah mulai bad mood gitu, udah lah. Tuh dukanya. Terus yang kedua, karena revisi yang tak kunjung selesai itu, jadi prioritas-prioritas yang kita udah tentuin nih dari 1 sampai 10, jadi bisa-bisa tuh bergeser gitu gara-gara revisian yang tak kunjung selesai ini gitu. Jadi yang harus kita belajar kita malah revisian gitu. Jadi terundur lah, Sangat bisa nggak bisa mengerti. mengerti kan. Terus duka yang terakhir, Iya. ini mungkin sering terjadi teman-teman. Jadi niatan udah ada nih, ide udah full nih di otak, udah pengen kita luapkan, terus laptopnya lemot kayak nggak jalan gitu di awal, aduh Udah. sedih banget itu. Itu sih Iya, dukanya. bener, emang. Tapi semua duka itu tuh bisa dijalani jika kita sabar dan tekun. Waduh, bisa. Bisa. Di situ jadi dari gitu kali ya buat Topik sabar. teman-teman yang pengen masuk desain-desain juga bisa tahu nih suka duka yang diomongin Kak Kadek sama Kak Oliver. Jadi gitulah ya, dukanya paling banyak kali ya. Tapi ada sukanya ya Pak. banyak. Setelah suka dan duka kita Emang masih seru. kita masih mau beralih ke topik yang lain nih Kak Kadek sama Kak Oliver. Nah kan nggak asing tuh sama yang namanya dunia desain. Boleh banget dong Kak kasih tips buat teman-teman IE yang nantinya ingin menambah skill baru dalam dunia desain, dan mungkin apa aja sih yang bakal atau harus yang dipersiapkan untuk mereka-mereka yang ingin menambah skill desain gitu. Dari Kak Kadek dulu boleh mungkin? Oke, kalau dari aku sih untuk tipsnya buat teman-teman IE, yang pastinya yang pertama itu kita harus ada ketertarikan dulu sama desain atau enggak. Kalau udah ada ketertarikan, yang pastinya harus jadi konsisten kalau jadi orang. Jangan jadi orang yang kayak suka suatu hal itu hanya sementara gitu. Misalnya lagi ada niat nih pengen ngedesain, lama-lama kok susah juga ya desainnya, nggak jadi deh,
dikit deh gitu. Nah itu jangan kayak gitu, soalnya desain itu kan nggak semudah itu. Terus habis itu yang ketiga itu juga harus kepo, jadi anak nih harus up to date tentang tren-tren desain yang lagi booming. Karena kalau dari segi kepoinnya itu yang ya selalu banyak tanya sih sama diri sendiri, kayak misalnya contoh, kok ini fontnya bisa lucu gini sih, kayak NKCTI kan, sama NKCTI kan itu awalnya nggak ada di Dafont kan. Iya. Iya. Benar. Itu kan dibikin sendiri sama sama orang desainnya. Nah itu gimana sih caranya bisa bikin font kayak unik itu. Nah terus gimana sih komposisi desain yang baik itu kayak gimana. Nah itu kan rumit kan ya, aslinya tuh desain tuh rumit gitu. Terus yang pastinya sih kalau menurut aku, jangan malu untuk nunjukin diri kamu kalau kamu tuh punya skill. Selain apa ya, skill yang kayak desain gini gitu loh. Dan selain itu juga kamu juga harus sering berguru nih sama orang-orang yang berpengalaman hal-hal desain. Karena itu worth it banget sih kalau menurut aku. Soalnya selama ini aku selalu kayak gitu. Ya kayak gitu. Berguru ke kadek nih desain. Iya. Berguru ke siapa aja yang bisa desain. Di YouTube juga bisa kan Kak? Iya bisa. DJ juga bisa, banyak kok. Waduh, iya banget. Siap. Nah, buat Kak Oliver sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sih tips-tips buat teman ilmu ekonomi nih. Ya pertama kali mau jujur dulu, sebenarnya aku bukan orang di kafe atau apapun, kita sama ilmu ekonomi. Asik. Bener. Jadi bukan dari nggak pernah ikut kursus juga, jadi benar-benar otodidak dari awal. Jadi tips aku sih yang dibilang tadi udah bener ya. Jadi semua tips tadi ini mungkin bisa dijalanin. Ada juga tips dari aku, tapi ini menurut aku penting banget sih. Jadi tips aku yang pertama itu, kita ketika ingin menambah skill baru dalam bentuk desain nih contohnya. Pertama mungkin kita harus punya perangkat yang memadai. Kenapa mempunyai perangkat yang memadai? Karena ketika kita pengen belajar lebih dalam atau ilmu yang lebih tinggi, tentunya kita pakai aplikasi yang pas buat perangkat kita dong. Ketika kita pakai aplikasi yang lebih tinggi, tentunya hasil yang dihasilkan juga lebih bagus gitu. Bagus. Tapi disesuaikan juga sama skill yang kita punya. Karena jujur dari aku juga, aku dari semester 1 nih pakai laptop yang bisa dibilang laptop kentang gitu lah. Jadi jujur aku pertama kali download Photoshop itu tuh lemotnya waduh, dari yang Photoshop CC aku pindah ke Photoshop ke CS6 itu sakit banget sih rasanya. Terus dari perangkat nih, aku sebenarnya tertarik banget nih dalam belajar editing video. Cuman kan laptop aku kan laptop yang nggak memadai, jadi seakan-akan kayak percuma aja gitu. Jadi kadang cuma nonton tutorial doang, tapi nggak ada actionnya. Iya. Jadi nggak ada hal yang pengen kita lakukan juga nggak ada gitu. Pengen minjem laptop teman juga canggung, nggak apa ya. Jadi nggak maksimal gitu. Kedua, tips dari aku, kalian juga harus pintar bagi waktu. Karena bener yang bilang Karek tadi, desain itu nggak semudah yang kalian pikirin lah sih. Gini bener nih. Bener banget. Jadi butuh butuh effort, butuh waktu. Yang aku belajar dari semester 1 nih sampai semester sekarang mau masuk semester 5 aja, aku mikir aku belum maksimal gitu. Masih banyak aku ngeliat Instagram, ngeliat YouTube, masih banyak banget hal yang belum dipelajari. Masih ada desain 3D, desain grafis lainnya lah, video animasi itu kan masuk ke desain juga. Nah, terus dan semua itu tuh gak cepat. Dan kalian juga bagi kalian yang menekuni ini tuh harus bisa sabar. Ketika kalian udah masuk ke kepanitiaan atau kalian juga udah mulai usaha-usaha dalam bentuk ya contohnya freelancer, harus sabar kayak nerima klien atau nerima orang-orang yang minta desain dari kamu gitu. Jadi intinya harus terbuka sama sabar, dan tips-tips yang di atas tadi deh. Jadi sama semangat juga. Udah sih dari aku itu aja. Keren banget nih. Banget. BTW casternya gimana?
Ya, kalau sekarang tipsnya gimana? gimana? Silakan dari Lili. Kenapa Kak? Testernya tipsnya gimana untuk teman-teman kamu? Nah iya bener nih. Kan kamu Boleh. tahu aku juga ini pernah masuk ke perdesainan dong. Pasti kan kalian juga Iya. ada Tuh. tips. Kalian kan jago. Oke, kalau dari aku sih tips ya Kak, tips. Karena aku kan apa ya, yang pertama yang disebutin sama Kak Kadek sama Kak Oliver tuh udah bener semua sih kayaknya. Yang apa ya, itu hal dasar yang harus kita punya gitu, yang semangat lah, terus kayak entah itu dari internal, eksternalnya, kayak dari diri kita sendiri, kayak harus sabar, harus semangat, terus kayak yang percaya diri sama apa ya, kadang orang kan selalu bandingkan desain sendiri sama desain orang tuh, kayak yang pun desain aku kayaknya kurang deh, kok nggak bisa ya aku kayak gitu. Nah itu sebenarnya kayak yang harus ditanamin di diri sendiri dulu pertama, kayak ya udah nggak apa-apa, ini kita belajar dulu, mungkin kedepannya kalau kita udah belajar yang baik mungkin kita bisa lebih baik dari orang lain atau sama lah ya standarnya. Nah yang kedua yang kayak disebutin sama Kak Oliver juga, perangkat yang kita butuhin tuh sebenarnya penting banget gak sih Kak, kayak yang kayak diomongin Kak Oliver juga, Ya, percuma kita kayak kita belajar terus tapi kita nggak ngelakuin, itu sama aja kayak aku kan. Aku juga kayak yang laptop aku yang kayak Kak Oliver kentang gitu, mau belajar editing video Tapi juga kamu- susah kan. Kamu niat kan? Masih ada Nah itu makanya itu harus niat juga, meskipun yang kayak kata Kak Oliver kayak perangkat kita masih belum memenuhi, ya coba yang lain, perangkat yang lain. Nah tapi itu kayak jangan sampai membuat kita tuh kayak aduh ini kayaknya pakai ini biasa deh, nggak kayak gitu. Nah gimana caranya kita tuh memutar otak gitu, meskipun pakai aplikasi yang nggak sebagus itu, tapi gimana cara kita tuh kayak meringkas biar desain kita atau video kita itu bagus gitu sih Kak, tips dari aku sih. Kalau Nadia gimana? Kalau dari aku, kayaknya sih udah kesebut semua. Oke, tapi aku bisa tambahin sedikit. Kalau menurut aku ya, yang paling penting itu mungkin kemauan tersendiri gitu ya. Karena mungkin udah disebut tadi, masuk ke dunia perdesainan ini nggak mudah, apalagi kalau kita udah berurusan sama orang lain. Ya, karena orang lain tuh kita bisa takutnya tuh mikir orang bakal judgmental, bakal ngomongin apa-apa tentang desain kita. Udah nggak usah dipikirin dulu, kan yang penting kita harus gimana kita mau berani buat desain itu. Misalnya kalau kita belum punya alat yang bagus, mungkin bisa desain lewat HP kan. Zaman sekarang kan banyak aplikasi yang membantu buat kita nyoba-nyoba desain. Kalau misalnya udah semakin tertarik, mungkin bisa lebih advance ke misalnya pakai Photoshop atau ke aplikasi desain lain. Ya pokoknya awalnya sih niat dulu aja. Itu sih tambahan aku dikit. Keren banget. Oke, keren semuanya tips-tipsnya. Gimana nih Mas? Keren banget sih tadi bahasanya. Terus sekarang nggak berasa nih pembahasan mengenai perdesainan duniawi ini udah kelar. Dan semoga pembahasan tema kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman IE pendengar podcast Kuping ini. Semoga yang awalnya nahan-nahan pengen coba desain tapi lagi takut, jangan takut lah. Coba dulu baru. Rasakan sensasi. Benar. Rasakan sensasinya. Jadi ya benar kata Nadia, waktu kita udah terbatas nih, udah banyak banget kita ngomong tentang perdesainan dari awal Kakak Dek Oliver kenapa masuk desain sampai berakhir tips-tips buat mereka, buat teman-teman yang ingin menambah skill desain. Jadi semoga ya pendengar podcast Kuping ini mendapatkan manfaat gitu kali ya Kak, mendengar kisah-kisah ini. Nah sebelum itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Kadek dan Kak Oliver yang udah mau berbagi sedikit cerita ke kita semua yang mempunyai manfaatnya banyak banget lah ke aku juga, ke Nadia, dan aku harap sih apalagi buat pendengar kita podcast. Nah benar banget, mendengar setia Kuping gini ya. Nah
Nah, maka dari itu karena waktu udah terbatas dan pembahasannya juga udah selesai di sini, aku Lili dan teman aku Nadia pamit undur diri. Semoga apa yang tadi kita omongin bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sampai jumpa di Kuping. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.